Seperti orang yang hataman itu. Orang yang hataman itu kan membaca dalam satu majelis dari pagi sampai zuhur, membaca semua ayat sajdah. Nah, bagaimana, cukup yang terakhir untuk semuanya atau setiap ayat sajdah sujud? Sunnahnya, afdolnya. Nah, ini pembahasan kita. Jadi kalau orang itu membaca semuanya ayat sajdah atau membaca beberapa ayat sajdah di dalam satu majelis, maka disunahkan untuk sujud di setiap ayat sajdah itu bila khilaf. Jadi setiap kali membaca ayat sajdah, di situ disunahkan baginya untuk sujud. Membaca ketemu ayat sajdah lagi, disunahkan bagi dia untuk sujud. Gampangannya, orang yang memiliki rutinitas membaca satu juz Al-Quran setiap hari, di juz 17 atau 18 dia akan menemukan 2 ayat sajdah. Lah, maka yang pertama dan yang kedua masing-masing itu dia sujud. Nah, itu bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat, karena apa? Berada dalam satu majelis. Tapi kalau mengulang-ulangi ayat yang sama fi majalisa, di dalam beberapa majelis ayat yang sama, nggak berbeda, ayat yang sama, yang dibaca di majelis sana ayat itu, yang dibaca di majelis sana ayat itu juga, ayat sajdah. Bagaimana kalau tadi 2 ayat atau 2 surat yang berbeda? Maka disunahkan sujud untuk setiap kali membacanya. Kalau ini enggak, ayat yang sama dibaca berulang kali tapi di dalam majelis yang berbeda. Di sini, di sana membaca ayat yang sama tapi majelisnya berbeda. Ini sama juga sajadah likulli maratin, sujud pula di setiap kali setelah membacanya, walaupun ayatnya yang sama. Kenapa? Karena beda tempat, beda lokasi, beda majelis. Nah. Tapi kalau misalnya dibaca ayat yang sama di satu majelis, dalam satu majelis membaca ayat yang sama dari ayat sajdah, bagaimana? Nah, ini ada pertimbangan, ya, ada pertimbangan. Kalau ia tidak sujud di yang pertama kali, maka cukup satu sujud untuk semuanya. Nah, kalau tidak sujud untuk yang pertama kali, maka satu sujud cukup untuk semuanya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah. Ya, beliau menjabarkan perkataan kafahu. Nah, itu berarti apa? Boleh orang itu berulang kali sujud. Jadi boleh berulang kali sujud ketika ia membaca ayat yang sama dalam satu majelis. Karena itu dikatakan kafahu cukup sekali, itu berarti menunjukkan berarti berulang kali boleh. Tapi sekali untuk semuanya nggak masalah. Nah, kalau ia lakukan yang pertama kali, kalau tidak sujud untuk yang pertama kalinya. Wa in sajada lil ula, jika dia sujud untuk yang pertama, fa fihi salasatu ujuh. Kalau yang barusan ini dia nggak sujud yang pertama, yang kedua baru sujud, atau yang ketiga baru sujud, cukup sudah. Nerangkep untuk yang sebelumnya. Tapi kalau ini yang pertama sudah sujud, apakah yang kedua, ketiga perlu sujud? Lah di sini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, tetap disunahkan sujud di setiap kali membaca ayat sajdah. Dan itu pendapat yang ashah. Di pendapat yang ashah
disunahkan setiap membaca ayat sajdah disunahkan baginya untuk sujud walaupun ayat yang sama di dalam satu majelis. Kenapa alasannya? Karena setiap kali ia membaca berarti itu hal yang baru, hukum yang baru. Jadi litajadudi sabab, karena sebabnya baru. Setelah apa? Setelah memenuhi hukum yang pertama. Jadi yang pertama sudah terpenuhi, sujud dia. Kemudian dia baca lagi, walaupun ayat yang sama, ini berarti hukum baru. Karena yang tadi sudah selesai, sudah selesai. Jadi disunahkan untuk sujud lagi. Kemudian yang kedua, takfi sajdatul ula anil jami. Pendapat yang kedua, sujud yang kedua itu sudah mencukupi untuk yang pertama. Sujud yang pertama, sujud yang pertama mencukupi untuk sujud-sujud berikutnya. Jadi kedua, ketiga nggak perlu sujud lagi, cukup sudah yang pertama. Dan itu pendapat Ibnu Suraj. Pendapatnya Ibnu Suraj mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah, sujud pertama sudah mencakup untuk sujud-sujud berikutnya. Dan itu juga yang dikatakan di dalam, yang difatwakan dalam madhab Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, intal al-faslu sajadah wa illa fatakfil ula. Kalau antara sajdah yang pertama dengan sajdah yang kedua, ayat sajdah yang pertama dengan ayat sajdah yang kedua, walaupun satu ayat misalnya, tapi membacanya itu antara yang pertama dengan yang kedua itu ada spasi yang panjang, spasi yang lama, maka sujud di setiap kalinya. Tapi kalau spasinya atau pemisahnya itu nggak lama, maka cukup yang pertama, yang kedua nggak perlu. Itu kalau di luar sholat. Itu semua kalau di luar sholat. Bagaimana kalau di dalam sholat? Amma idza karrara sajdatal wahidata fi shalah. Adapun jika ia mengulang-ulangi ayat sajdah dalam sholat, fa in kana fi rakaatin fa hiya kal majlisil wahid. Kalau itu berada dalam satu rakaat, dalam rakaat yang sama, maka cukup satu kali sujud seperti berada di dalam satu majelis. Seperti berada dalam satu majelis. Karena berada dalam satu rakaat, maka seperti pembahasan dalam satu majelis, seperti pembahasan dalam satu majelis, yaitu perbedaan yang ada 3 macam tadi itu, yang mengatakan sujud setiap kali membacanya, karena pembaruan sebabnya setelah hukum yang pertama selesai, yang kedua cukup satu sujud untuk semuanya. Dan yang lain sebagainya. Kemudian wa in kana rakaatain, kalau ada di 2 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua, maka setiap kali ya sujud. Jelas itu. Kalau satu rakaat dengan perbedaan yang ada 3 macam perbedaan tadi itu, kalau yang 2 rakaat berarti sendiri-sendiri. Karena seperti apa? Seperti 2 majelis. Kalau tadi kan 2 majelis, ya setiap majelisnya sujud. Sama juga dengan dalam sholat, berarti setiap rakaatnya sujud. Dan itu mengulangi sujud bila khilaf, tanpa ada perbedaan antara ulama. Walhasil, ketika kita membaca ayat sajdah secara keseluruhan atau beberapa ayat saja dalam satu majelis, itu setiap ayat sajdah sujud. Kalau mengulang-ulangi ayat yang sama di dalam beberapa majelis, sujud setiap kali membacanya. Tapi kalau mengulang-ulang ayat yang sama dalam satu majelis, atau mengulang-ulang ayat sajdah, mengulang-ulang ayat sajdah dalam satu majelis, ini ada perbedaan, antara dia sudah sujud yang pertama atau belum. Kalau sudah tidak sujud yang pertama,
maka yang kedua itu cukup untuk semuanya, atau yang ketiga cukup untuk semuanya. Kalau dia sujud yang pertama, maka perlukah kedua ketiga kalinya sujud? Nah, itu dengan perbedaan yang ada. Sama juga ketika dalam sholat. Mudah-mudahan sedikit banyaknya yang kita ketahui dalam sajdah ini membuat kita semakin semangat dalam membaca Al-Quran, semakin semangat dalam menjalankan ibadah sholat khususnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.